You didn't have to cut me off. Say that I can never, that we were nothing. Down here, say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alda Sofi dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menjelaskan masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Periode ini dimulai setelah Soekarno membubarkan kabinet Dwi Kora dan membentuk pemerintahan demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara sosialis. Oh my God! Wow! Pada awal masa demokrasi terpimpin, Soekarno menunjuk Sukiman sebagai Perdana Menteri dan meminta dia untuk membentuk kabinet yang berbasis rakyat. Namun, kebijakan pemerintahannya diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan terhadap oposisi, dan kebijakan ekonomi yang tidak berhasil. Pada tahun 1960, terjadi perubahan besar dan sistem pemerintahan Indonesia. Soekarno membubarkan parlemen dan menggantinya dengan Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai golongan masyarakat seperti petani, buruh, dan intelektual. Tujuannya adalah menciptakan demokrasi yang lebih langsung dan mengurangi pengaruh partai politik. Namun, masa demokrasi terpimpin semakin menjadi-jadi pada tahun 1965, ketika terjadi gerakan 30 September yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Soekarno dan berakhirnya periode ini. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dan memulai masa Orde Baru yang baru. Meskipun masa demokrasi terpimpin dianggap sebagai masa yang penuh dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi, tetapi ada beberapa kebijakan penting yang dilakukan pada masa tersebut, seperti pembentukan Badan Usaha Logistik atau Bulog dan Bimbingan Masyarakat atau BIMAS yang bertujuan untuk memperbaiki situasi sosial ekonomi dan menekan pengaruh ideologi komunis. Masa demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Periode ini ditandai dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh negara-negara barat dan memperkuat ideologi nasionalisme Indonesia. Di bawah sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperoleh kekuasaan yang sangat besar dan partai politik dilarang, diganti dengan organisasi politik yang bernama National Front atau Front Nasional. Sejak berakhirnya pemilu pada 1955, Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik. Karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingannya ideologi sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai sangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik utama waktu itu, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Lalu, ada karakteristik demokrasi terpimpin. Karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR atau GR. Meskipun begitu, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah, begitu pula dengan hak asasi manusia. Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers dan
sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian ada hubungan PKI dan Soekarno. Hubungan PKI dan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapat massa. Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini didukung oleh PKI. Sementara itu, unsur kekuatan lainnya dalam demokrasi terpimpin adalah TNI Angkatan Darat yang melihat perkembangan PKI dan Soekarno dengan curiga. Terlebih saat angkatan lain seperti TNI Angkatan Udara mendapatkan dukungan Soekarno. Hal ini dianggap sebagai upaya menyaingi kekuatan Angkatan Darat dan memecah belah militer. Keretakan hubungan Soekarno dengan pemimpin militer akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.